Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan memenuhi pemenuhan tugas dari salah satu pelajaran yaitu Remedial Software as a Service. Jadi saya Muhammad Ali Febriansyah dan teman-teman saya Ajil Ramadan dan Regi Kurnia Saputra. Langsung saja ke pembahasannya. Ya, di sini saya Regi Kurnia Saputra dari kelas 12 IDB akan berbagi materi tentang materi pertama yang disebut Introduction of Big Data. Dalam materi satu ini terdapat beberapa pokok bahasan ya. Ada pengantar, ada gambaran umum Big Data, ada karakteristik Big Data, dan ekosistem Big Data. Kita langsung ke gambaran umum Big Data. Menurut McKinsey Global tahun 2011, Big Data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala, distribusi, dan keragaman yang sangat besar atau abadi, sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitik yang inovatif untuk dapat mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru. Ada pula menurut Hurwitz et al. Tahun 2013 mengenai Big Data, yaitu Big Data merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks, di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Ya, selanjutnya ada karakteristik Big Data, meliputi 3 V. Yang pertama ada volume, yaitu untuk kapasitas dari Big Data tersebut. Yang kedua ada velocity atau kecepatan data yang masuk. Dan yang ketiga ada variety yang merupakan kumpulan dari berbagai data. Selanjutnya ada pula ekosistem Big Data yang meliputi data source, data collector, data agregator, dan data user atau data buyers. Ya, mungkin segitu untuk materi pertama. Kita akan lanjut ke materi kedua. Dalam materi kedua, yang pertama yaitu ada mengenai analitik Big Data dan life cycle dari Big Data. Kita akan memulai dengan teknologi advance atau tools dari Big Data. Teknologi yang digunakan dalam penyimpanan atau storage, pemrosesan atau processing, dan analisis dari Big Data meliputi dengan cepat menurunnya biaya penyimpanan dan daya CPU dalam beberapa tahun terakhir. Fleksibilitas dan efektivitas biaya pusat data atau data center dan komputasi awan untuk perhitungan dan penyimpanan elastis. Pengembangan framework baru seperti Hadoop yang memungkinkan pengguna memanfaatkan sistem komputasi terdistribusi ini untuk mengolah atau menyimpan sejumlah data besar melalui pemrosesan paralel yang fleksibel. Sekarang ada driver of Big Data. Beberapa tools yang dapat membantu untuk membuat query yang kompleks dan menjawab algoritma dari machine learning Hadoop meliputi setelah ada Pig, yaitu sebuah platform dan scripting language untuk complex queries. Ada juga Hive, suatu SQL friendly query language. Ada juga Mahout dan R Hadoop, yaitu software data mining dan machine learning algorithm untuk Hadoop. Dan juga terdapat beberapa database yang didesain untuk efisiensi penyimpanan dan query Big Data meliputi MongoDB, Cassandra, CouchDB, Greenclaim Database, HBase, MongoDB, dan Vertica. Kemudian kita akan masuk ke
key rules kunci sukses proyek analitik. Terdapat beberapa komponen dari key rules kunci sukses ini, yaitu business user, atau seseorang yang memahami wilayah domain. Ada juga project sponsor, yaitu yang bertanggung jawab terkait asal proyek. Ada pula project manager, yang memastikan bahwa pencapaian utama proyek dan tujuan dapat terpenuhi tepat waktu dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Lalu juga business intelligence analyst, yaitu yang menyediakan keahlian dalam domain bisnis berdasarkan kepemahaman yang mendalam mengenai data indikator kinerja utama atau KPI. Ada pula database administrator atau disingkat DBA, yaitu yang setup dan mengkonfigurasi database untuk mendukung kebutuhan analitik. Ada juga data engineer, yaitu memiliki keterampilan teknis yang mendalam untuk membantu penyetelan query SQL untuk pengolahan data dan ekstraksi data. Ada pula data scientist, yaitu yang menyediakan keahlian untuk teknik analitis, pemodelan data, dan menerapkan teknik analitis yang valid untuk masalah yang diberikan. Yaitu ada pula materi terakhir di bab 2, yaitu life cycle analytic big data. Terdapat beberapa fase dalam life cycle analytic big data. Yang pertama, fase discovery. Pada tahap ini, tim ilmuwan data atau data scientist harus belajar mencari dan menyelidiki fakta-fakta atau masalah, dan mengembangkan konteks dan pemahaman, dan juga belajar tentang sumber data yang dibutuhkan. Yang kedua ada fase preparation. Tahap ini membutuhkan adanya sandbox analytics di mana tim dapat bekerja dengan data dan melakukan analitik selama proyek tersebut. Yang ketiga ada planning. Dalam planning ini tim menentukan metode, teknik, dan alur kerja. Mereka juga berniat untuk mengikuti tahap pemodelan berikutnya. Fase 4 yaitu model building, yaitu mengembangkan data aset untuk pengujian, pelatihan, dan tujuan produksi, atau menghasilkan data baru dari data yang ada. Kemudian ada fase 5 yaitu communicate result. Tim bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder utama menentukan apakah hasil proyek tersebut sukses atau mengalami kegagalan. Yang keenam ada fase operasional, atau tim memberikan laporan akhir, pengarahan, kode, dan dokumen teknis. Ya, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan dari materi 1 dan 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, ya, materi 3, mengenai Big Data Mining. Pokok pembahasan yang pertama pengantar. Dalam Big Data ini terdapat 5 konsep. Yang pertama culture, yang kedua mining, yang ketiga methods, yang keempat use cases, yang kelima research. Yang pertama, Big Data Culture. Jadi manusia itu kan memproduksi data yang sangat besar dan jumlahnya banyak, mulai dari astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, finansial, dan lain-lainnya. Sehingga semakin berkembangnya zaman, pertumbuhan data semakin cepat. Contohnya saja, dalam 1 detik terdapat 72 jam upload dalam YouTube. Lalu ada 204 juta email yang terkirim. Sehingga terjadinya tsunami data. Yang selanjutnya, Big Data Mining. Data harus kita olah untuk menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Dengan pengetahuan tersebut, manusia dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di depan, melakukan analisis tentang kasus, korelasi dan pengelompokan antara data dan atribut. Selanjutnya, membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Jadi, data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Memining data menjadi pengetahuan ada beberapa langkah.
Yang pertama, himpunan data tersebut ada gitu atau available. Lalu melakukan metode untuk melakukan data tersebut sehingga pada akhirnya data tersebut menjadi sebuah pengetahuan. Yang selanjutnya, stupid up to smart up. Dengan adanya perkembangan zaman ini, beberapa aplikasi yang disebut stupid atau bodoh dikembangkan menjadi smart atau lebih pintar dan canggih. Contohnya, sistem informasi akademik diubah menjadi smart menjadi sistem prediksi kelulusan mahasiswa. Lalu ada lagi sistem pencatatan pemilu menjadi sistem prediksi hasil pemilu. Selanjutnya, sistem pencatatan kredit menjadi sistem penentu kelayakan kredit. Yang terakhir, data mining task rules. Yang pertama, untuk IT dan database administrator, ada data source, data integration, data warehouse. Yang selanjutnya data scientist, data processing, data exploration, dan data mining. Lalu untuk business analysis, ada data presentation yang berupa teknik visualisasi. Dan untuk end user ada decision making atau adanya keputusan. Mungkin untuk materi yang ketiga cukup segitu saja. Dilanjutkan untuk materi 4. Ya, di materi keempat ini saya akan menjelaskan tentang big data mining. Di sini kita akan mencari tahu apa itu data mining. Data mining adalah menurut para ahli atau pengertian yang mendasar dari data mining. Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi di dalam database. Lalu di sini kita akan memasuki big data methods atau metode big data. Di sini big data methods yaitu yang pertama text mining. Text mining itu adalah mengolah data tidak berstruktur dalam bentuk teks, web, sosial media, dan sebagainya. Lalu menggunakan metode text processing untuk mengkonversi data tidak terstruktur menjadi terstruktur. Kemudian diolah dengan data mining. Lalu, data mining. Data mining ini mengolah data terstruktur dalam bentuk tabel yang memiliki atribut dan kelas. Yang kedua, menggunakan metode data mining yang terbagi menjadi metode estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, atau asosiasi. Lalu, yang dasar berpikirnya menggunakan konsep statistika atau heuristik ala machine learning. Terus, the 4F of big data atau 4 dimensi masalah big data. Yang pertama yaitu volume. Dilansir dari www.ibmbigdatahub.com, hanya dari Facebook sudah terkirim 10 miliar pesan dan terunggah sekitar 350 juta foto baru tiap harinya. Hal tersebut sudah berjalan selama 10 tahun lebih. Itu baru dari Facebook. Silahkan bayangkan seluruh video, foto, email, atau bahkan chat di setiap akun di jaring sosial kita. Ini tentu membutuhkan ruang sangat besar yang tidak dapat dilakukan oleh komputer biasa. Dengan teknologi big data, sekarang kita bisa menyimpan dan menggunakan dataset dengan bantuan sistem terdistribusi. Data bisa disimpan di tempat berbeda-beda, kemudian dihubungkan dengan jaringan dan disatukan melalui aplikasi. Lalu, P yang kedua yaitu velocity. Velocity itu adalah kecepatan, mengacu pada kecepatan perpindahan data dan penyusunan data. Bayangkan, kecepatan validasi kartu kredit saat kita bertransaksi atau saat kita membuka YouTube dan memainkan beberapa video secara bersamaan, dan kecepatan saat kita mengecek pulsa seluler kita. Teknologi big data mampu memproses dan menganalisis data ketika sedang digunakan tanpa harus diletakkan di database. Terus,
Yang ketiga yaitu variety. Jika Anda memiliki cloud storage seperti Google Drive dan Dropbox, Anda dapat mengupload file apa saja seperti JPG, MKV, AVI, dokumen, aplikasi, ISO, dan lain-lain dalam satu tempat. Di samping itu, masih ada kebutuhan kecepatan akses seperti chatting, video call, sound recorder yang memiliki aneka ragam jenis data. Jika disusun menjadi sebuah database, akan menghasilkan database yang tidak terstruktur, sehingga akses menuju file tersebut akan lambat. Dengan teknologi database, sekarang kita bisa mengelompokkan semua jenis data ke dalam database yang lebih terstruktur. Terus, yang terakhir atau yang keempat itu variety. Menyangkut tentang kevalidan semua data, apakah bisa dipercaya atau tidak. Dengan banyaknya bentuk data, kebenaran tentang sebuah informasi menjadi kurang terkontrol. Seperti contoh sistem akademik sebuah fakultas di mana untuk jenis kelamin dibedakan menjadi L atau laki-laki dan P atau perempuan. Sedangkan di setiap akademik fakultas lain menggunakan P untuk pria dan W untuk wanita. Data dengan teknologi analisis membantu kita untuk dapat bekerja dengan data tersebut melalui hasil analisis, karena semakin besar volume suatu data, maka akan semakin tidak akurat data tersebut. Nah, materinya sampai situ saja, maka lanjut ke bab 5. Nah, di bab 5 ini kita akan membahas tentang teknologi Big Data. Konsep teknologi Big Data itu ya ada seperti Hadoop. Apa itu Hadoop? Yaitu teknologi pendukung Big Data. Teknologi pendukung Big Data itu adalah Hadoop. Hadoop itu adalah suatu software, framework, atau kerangka kerja perangkat lunak, open source, berbasis Java, dan di bawah lisensi Apache. Untuk aplikasi komputasi data besar secara intensif. Lalu, ada juga HDFS. HDFS itu adalah Hadoop Distributed File System. HDFS ini sebagai direktori di komputer di mana data Hadoop disimpan. Untuk pertama kalinya, direktori ini akan diformat agar dapat bekerja sesuai spesifikasi dari Hadoop. Terus, HDFS ini memiliki dua tipe, yaitu Hadoop versi pertama atau Hadoop versi 1x1.x yang memiliki beberapa jenis node di dalam klasternya. Yang pertama itu name node dan juga data node. Terus yang versi keduanya yaitu yang memiliki beberapa jenis node di dalam cluster juga, seperti lebih dari satu name nodes, secondary name node, dan juga data node. Terus ada juga MP atau map reducer. Apa itu map reducer? Map reducer itu adalah teknologi pendukung Big Data yang memiliki paradigma atau pandangan mendasar seperti model pemrograman yang dikembangkan Google. Yang kedua, sortir atau merge berbasis komputasi terdistribusi. Yang ketiga, MapReduce termasuk gaya pemrograman fungsional yang secara alami dapat diparalelkan di sekelompok besar workstation atau PC. Cukup sekian dari bab 5. Kembali lagi kepada Aldi. Mungkin cukup sekian dari pemaparan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.